Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Tahdu Takalum Bil Hudu. Kali ini saya Ngakidatul Hikmah akan berbincang-bincang sedikit tentang 10 rekomendasi film untuk bisa kalian jadikan referensi sebagai belajar bahasa Arab. Dan mau santaimu yang produktif, ayo belajar bahasa Arab dengan cara menyalurkan hobimu. Nah, tentu semua orang itu memiliki kesibukan masing-masing. Apalagi kita sebagai mahasiswa tentu memiliki kesibukannya sendiri-sendiri, seperti hanya belajar maupun berorganisasi. Sebenarnya bahasa Arab adalah sebuah objek pembelajaran yang sangat fleksibel. Namun, mengapa demikian? Jadi gini, dalam bahasa Arab itu ada 4 keterampilan, di mana hal ini dapat mengembangkan ilmu bahasa Arab. Di antaranya itu ada apa saja, yaitu ada mendengar, terus membaca, berbicara, dan menulis. Namun dari salah satu keempat ini, itu ada satu yang menarik dan dapat dilakukan ketika kita itu dalam keadaan bersantai. Namun beberapa aktivitas yang biasa kita lakukan dalam kegiatan santai itu di luar kelas ini akan dapat menambah kemampuan bahasa Arab kita itu sendiri tanpa disadari. Jadi kita itu bersantai namun dapat memberikan suatu pembelajaran bahasa Arab kita gitu. Memangnya bisa gitu belajar bahasa Arab tapi dengan santai. Bukannya kalau belajar itu harus menguras otak gitu. Jadi gini, saya akan kasih tahu bagaimana aktivitas apa saja yang tanpa disadari itu membantu proses belajar bahasa Arab, yaitu dengan cara menyalurkan hobi Anda dengan menonton film gitu. Jadi jangan salah, hobi yang satu ini adalah hobi sebagai wadah untuk belajar bahasa Arab. Tentunya bagaimana, yaitu menonton film yang berbahasa Arab gitu. Hobi orang ini tuh hobinya tuh sangatlah berbeda. Namun ketika kita sudah mempunyai hobi yang satu ini, tentu akan merasa senang untuk menjalaninya gitu. Lalu pembelajarannya tuh seperti apa yang bisa dapat kita ambil dengan cara menonton ini? Lalu dengan menonton film yang berbahasa Arab. Jadi secara tidak langsung itu kita akan mencerna berbagai banyak kosakata yang baru dan belajar memahami pesan yang terkandung dalam film tersebut. Dari percakapan film yang kalian dengar, tentunya tanpa disadari itu akan belajar mendengarkan lahjah bahasa Arab yang baik. Lalu hal tersebut akan melatih dalam keterampilan mendengar bahasa Arab itu sendiri. Nah, ternyata itu benar-benar asik ya, bisa nonton tapi sambil belajar gitu. Belajar bahasa Arab itu juga tidak melulu harus mengikuti les privat atau belajar secara formal. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang modern, tentunya kita harus cerdas-cerdas sendiri dan cekatan. Banyak kok film-film yang memang sudah menggunakan bahasa Arab. Manfaatkanlah gadgetmu untuk menonton hal-hal yang positif dan tentunya dapat membantu belajar bahasa Arab itu sendiri. Jadi belajarlah yang enjoy dan kita bisa menikmatinya dengan santai gitu. Seorang guru besar bahasa Arab itu pernah mengatakan bahwasanya jika engkau ingin mengasah dzauq al-lughah atau rasa bahasamu, maka tontonlah berita-berita yang menggunakan bahasa Arab. Di sini tuh bisa dari media cetak atau koran-koran dan majalah yang lain. Tetapi itu mesti juga dibaca, dan yang di sini tuh notabene tuh minat baca tuh kadang agak kurang ya. Jadi dibandingkan kita kadang sok males membaca, ini diganti saja dengan
menonton film menggunakan yang subtitlenya tuh berbahasa Arab gitu. Namun di sini tuh pada akhirnya ketika kita sudah sering mendengar kosakata atau kalimat bahasa Arab itu sendiri dari natikil yang asli atau penutur yang asli, ini juga akan meningkatkan kemampuan istima kita gitu. Nah, lalu bagaimana kriteria film yang layak atau yang pantas dijadikan sebagai referensi untuk belajar bahasa Arab? Kali ini saya akan berbagi tentang film-film apa saja yang dapat kalian coba untuk bisa belajar bahasa Arab. Itu ada 10. Yang pertama yaitu film tentang Umar bin Khattab. Kalian juga tidak asing toh dengan Khulafaur Rasyidin ini. Jadi film ini adalah film yang memiliki kualitas yang sangat epik, juga yang mana itu menceritakan sejarah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan di sini tuh fokus kepada sosok Umar. Film ini juga memiliki 30 episode dan setiap episodenya itu terdapat durasi sekitar 30 menitan. Lalu apa itu tidak terlalu panjang atau terlalu bosan? Jadi gini, film ini tuh mempunyai magnet yang sangat kuat banget. Filmnya juga sangat berkualitas dari sisi dekorasi, teknologi, musik, dan para aktornya juga sangat hebat-hebat. Jadi meskipun tayangan ini menuai beberapa kontroversi karena memunculkan wajah-wajah yang tokoh para sahabat dan lain sebagainya, tapi di sini kita tuh ambil baiknya saja. Kita dapat belajar sejarah, belajar peradaban Islam pada zaman dahulu, dan tentunya dapat meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Arab kita. Jadi di sini disediakan juga menggunakan bahasa Arab yang fusha dan yang fasih atau jelas dan lugas, sehingga kita juga bisa memahaminya dengan baik gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada apa coba? Di sini ada Ar-Risalah The Message. Kalian tahu toh film yang satu ini, film yang dikenal dengan Muhammad, yaitu film The Messenger of God, adalah film drama sejarah epik, tentunya itu pada tahun 1976. Jadi meskipun film ini sangat sudah zaman dahulu, tapi masya Allah filmnya tuh bersejarah banget gitu. Di sini tuh menceritakan tentang kehidupan perjalanan Nabi Muhammad SAW, dan dirilis dalam bahasa Arab itu sekitar 1976, sedangkan bahasa Inggrisnya itu sekitar 1977. Nah, film ini tuh menggunakan juga bahasa Arab yang fusha, yang bagus seperti halnya Umar. Dan film ini termasuk salah satu film yang bagus dan recommended banget untuk kalian tonton. Jadi karena di dalamnya itu banyak sekali pelajaran tentang sejarah Rasulullah, dan tentunya di film ini juga bisa meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Arab kita. Dan yang ketiga ada Khalid bin Walid. Film yang ketiga yaitu adalah film Khalid bin Walid. Film ini tuh menceritakan tentang kisahnya Khalid bin Walid, di mana beliau yang masuk Islam kala itu juga sejarah Nabi dan sahabat. Khalid bin Walid adalah sosok yang sangat gagah dan pemberani hingga dijuluki dengan Syaifullah atau pedangnya Allah. Jadi Rasul tuh sangat bahagia dengan masuknya Khalid bin Walid ini. Dalam film ini pun menggunakan bahasa Arab yang fusha atau bahasa yang bagus dan bisa dipelajari gitu. Oleh karena itu ini disarankan banget untuk para anda semua bisa belajar bahasa Arab dan menonton film Khalid bin Walid ini.
Kita lanjutkan yang keempat, yaitu ada film tentang Karbala. Kalian tahu tentang film Karbala? Nah, di sini tuh film yang menceritakan tentang sebuah kejadian yang sangat menyedihkan yang terjadi pasca syahidnya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib di padang Karbala. Oleh karena itu dinamakan dengan film Karbala. Jadi film-filmnya itu kadang judulnya juga diambil dari tempat ataupun dari tokoh itu sendiri. Dan film ini tuh mengisahkan tentang sejarah nyata yang sangat menyedihkan yang menimpa keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Sebuah sejarah besar untuk mendirikan masa depan Islam yang tercatat dalam tidak sedikit referensi dan juga catatan-catatan dari para pemuka sejarah Islam, juga restu beserta izin dari mayoritas ulama besar dan lembaga-lembaga Islam dari penjuru Libanon, terus ada Syria, Mesir, Iran, dan hal ini tuh juga mengiringi usaha dokumentasi dan penyerahan terhadap film ini. Jadi film ini sangat epik dan sangat rekomendasi ya guys untuk bisa kalian tonton dan bisa kalian nikmati sebagai sarana pembelajaran bahasa Arab. Dan yang kelima ada The Kingdom of Solomon atau film Nabi Sulaiman. Film yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman, sekaligus nabi sekaligus raja yang telah meminta Allah untuk memberinya sebuah kerajaan yang ideal yang tidak pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Jadi dia tuh diperintahkan untuk mempersiapkan dirinya dan rakyatnya untuk melawan makhluk yang jahat dan yang merasuki manusia. Di sini filmnya sangat baik, bahasanya juga sangat enak didengar dan tentunya dapat meningkatkan bahasa Arab kita, menambah kosakata kita gitu. Yang keenam, ketika kita tadi sudah berbicara banyak tentang sejarah-sejarah Rasul dan sejarah-sejarah para sahabat, kali ini kita akan menonton film tapi dengan kartun. Nah, kartun kali ini tuh ada tentang kartun Ibnu Sina gitu. Film animasi menarik yang bisa menjadi inspirasi sekaligus menjadi motivasi kita untuk apa? Untuk tidak lelah mencari ilmu dan terus mengembangkan teknologi untuk kemaslahatan umat Islam. Dalam apa? Yaitu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari kisah beliau masih kecil, yaitu beliau suka banget yang namanya belajar dari orang dewasa. Tiada hari tanpa membaca buku. Beliau tuh Masya Allah sangat sekali mencintai buku. Bahkan kadang tuh satu buku pun beliau bisa membacanya berulang-ulang kali, hampir selama 40 kali membaca. Kalau kita kadang suka bosen ya membaca, kalau mungkin suka senang membaca namun membacanya yang novel gitu ya. Tapi beliau Ibnu Sina membaca semua yang ada itu dibaca oleh beliau, hingga kecerdasannya pun melampaui gurunya. Dan di usia muda pun Ibnu Sina itu sudah membangun sebuah rumah sakit di mana untuk perawatan dan pengobatan masyarakat di sekitar kota Bukhara dan sekitarnya gitu. Namun yang menarik di sini beliau itu tidak menerima pungutan dari para fakir miskin. Beliau ikhlas dan rela untuk membantu mereka yang memang membutuhkan pada saat itu gitu. Selain itu, hasil karya yang lain itu ada di dalam bidang fikih, akhlak, kimia, terus biologi dan lain-lain. Jadi itu. Yang ketujuh ada film tentang kartun lagi. Kali ini itu ada kartun tentang Shalahuddin Al-Ayyubi. Film kartun Shalahuddin
yang mengangkat kisah teladan seorang pahlawan yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Pada film ini itu disertakan pula tentang caption teks Arab dan terjemahan bahasa Indonesia untuk kita agar lebih mudah mempelajari dan menangkap apa yang terkandung dalam film tersebut. Jadi film ini juga sangat baik ya untuk kita bisa menambah kosakata yang baru dan tentunya bisa belajar bahasa Arab gitu. Yang kedelapan itu ada apa? Di sini kalian tahu tentang SpongeBob, spon yang berwarna kuning. Itu kan kita udah biasa ya mendengar kalau SpongeBob itu berbicara dengan bahasa Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak kalian menonton kartun SpongeBob, di mana SpongeBob dan kawan-kawannya itu nanti berbicara tentang bahasa Arab. Film ini tuh mengisahkan biasa tentang kisah keseharian SpongeBob dan Plankton yang masih saja tuh mencoba untuk mencari resep rahasia gitu. Kalau biasanya kan menggunakan bahasa Arab ya, bahasa Indonesia, tapi kali ini tuh memang menggunakan bahasa Arab memang untuk membantu kita dalam belajar bahasa Arab gitu. Jadi kadang anak-anak kecil tuh juga bisa menonton film ini sebagai media pembelajaran gitu. Dan yang kesembilan itu ada kartun Al-Khawarizmi, yaitu tentang film Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, atau seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, dan geografi yang berasal dari Persia. Beliau lahir tuh di tahun 780 di Al-Khawarizm dan wafat beliau adalah pada tahun 850 di Baghdad. Jadi hampir sepanjang hidupnya tuh beliau digunakan untuk bekerja sebagai dosen di sebuah sekolah kehormatan di Baghdad. Jadi film ini sangat direkomendasikan karena tentunya di sini kan kartun tapi memang sangat baik untuk mampu meningkatkan kosakata bahasa Arab kita. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah tentang kartun Muhsin dan Mahasin, film bahasa Arab yang mendidik dan dalam mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam film ini itu filmnya itu mengisahkan tentang keseharian Muhsin dan Mahasin atau kakak beradik ini bernama Muhsin dan Mahasin yang penuh dengan inspirasi. Jadi selain tontonan film ini juga sebagai tuntunan yang di dalamnya itu disajikan contoh-contoh bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana bisa menolong antar sesama. Jadi film ini juga patut untuk anak-anak sebagai belajar kosakata ataupun belajar bahasa Arab. Jadi tadi ya ada 10 rekomendasi film yang patut untuk kalian tonton. Semoga kalian bisa bersantai, namun bersantainya dapat belajar bahasa Arab. Selamat menonton dan tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.